Apa benar bahwa menyebarkan dokumen pribadi milik orang lain di media sosial itu dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat dipidana dengan hukuman penjara dan sanksi berupa denda? Untuk lebih jelasnya simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia. Kita jumpa lagi dalam sharing hukum ya. Tentunya kita harapkan bisa terus menggali hal-hal positif terkait peristiwa hukum, kajian hukum ya, kaitannya dengan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kita berada di era perkembangan teknologi maju. Kita tentunya mensyukuri perkembangan teknologi saat ini, tapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa teknologi maju, utamanya teknologi informasi ini ibaratnya seperti pisau bermata dua. Ya, di sisi lain dia memberikan manfaat yang sangat banyak, manfaat yang sangat besar untuk semua lini profesi, ya, pengusaha, akademisi, pelaku bisnis, semuanya merasakan manfaat perkembangan teknologi maju. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi ini juga dapat menjerat siapa saja yang melanggar suatu aturan dalam lalu lintas virtual. Dalam hal ini aktivitas di media sosial, aktivitas di dunia virtual itu juga mempunyai rambu-rambu tersendiri. Ada aturan yang mengatur khusus sehingga kita tidak boleh seenaknya melakukan tindakan di dunia medsos khususnya. Nah, ada satu tindakan yang sering tidak disadari, ya. Ini merupakan suatu kejahatan, di mana kejahatan ini dikenal dengan istilah doxing. Ya. Doxing itu adalah menyebarkan informasi pribadi milik orang lain tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik dokumen tersebut. Nah, kata doxing ini diambil dari kata dox, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya berarti dokumen. Jadi dokumen ini tidak boleh serta-merta kita sebarkan ke orang lain tanpa seizin pemiliknya. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan data atau dokumen pribadi itu? Dia bisa berupa alamat, ya, bisa berupa kontak, bisa berupa medical conditions, ya, apalagi saat ini di masa COVID ya, mestinya data pasien COVID itu dirahasiakan, tidak mudah untuk disebarluaskan. Nah, terus bisa berupa CV ya, seorang karyawan perusahaan ya, dan lain sebagainya. Itu semua data pribadi yang dilindungi undang-undang dan semestinya tidak seenaknya disebarluaskan oleh siapa saja yang dalam kondisi tertentu memegang atau menguasai data milik orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ketentuan mengenai doxing ini ya, itu salah satunya diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ya, tentunya ini mengatur tentang informasi transaksi dan transaksi elektronik ya, di mana dalam pasal 26 itu menjelaskan bahwa boleh saja kita menyebarkan data pribadi orang lain dengan ketentuan telah dikonfirmasi oleh pemiliknya sebelumnya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menyebarkannya. Ya, jadi ini menjadi pengecualian ya, bahwa ketika ada persetujuan orang yang bersangkutan, dalam hal ini pemilik data atau dokumen tertentu, ya maka tidak apa-apa ya, selama ingat ada persetujuan. Tapi bagaimana jika tidak ada persetujuan ya, itu menjadi hal yang dilarang oleh undang-undang. Nah, selanjutnya di ayat 2 dalam undang-undang ini itu menjelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya ya, bagi Anda yang dilanggar hak Anda di mana diatur dalam ayat 1 tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu Anda dapat mengajukan gugatan. Jadi ketika dokumen Anda disebarkan tanpa persetujuan Anda, maka Anda bisa mengajukan suatu gugatan ya, atas kerugian yang Anda alami tentunya ya.
Hal itu berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, berikutnya di ayat 3 dijelaskan juga bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi publik ya, atau informasi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali atas permintaan orang yang bersangkutan. Jadi ketika pemilik data itu minta agar dokumennya dihapus, ya maka tentunya harus dipenuhi seperti itu. Selanjutnya untuk deretan sanksi ya, itu bisa mengancam kita semua ketika melakukan penyebaran atau penyebaran dokumen yang kita sebut doxing tadi. Itu ada deretan sanksi yang menunggu ketika kita ceroboh ya, itu diatur dalam pasal 45 ya, ayat 3 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang dengan sengaja ya, jika Anda sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, ingat ya, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Jadi ingat, penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lumayan berat juga ya, sobat justisi semua. Dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, lain lagi dengan orang yang tanpa hak mendistribusikan ya, seperti sebelumnya tadi, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Nah, ingat, ini pemerasan ya. Nah, kalau tadi pencemaran nama baik atau penghinaan, ini ada muatan pemerasan, maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini sangat serius ya, dan ini tentunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, selanjutnya dalam pasal 45A itu juga dijelaskan, ini lebih khusus perbuatan doxing tadi yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ya, ras dan antar golongan. Nah, ini tentunya ini kan diatur dalam pasal 28 ayat 2 ya. Ini bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi tidak main-main ya, sobat justisi ya. Memang kita harus berhati-hati dengan perbuatan doxing ini karena sanksi pidananya juga tidak main-main. Nah, lebih tegas lagi di pasal 45B ya, itu juga menjelaskan perbuatan doxing ya yang berisi ancaman kekerasan. Jadi kita menyalahgunakan dokumen orang lain dan disertai dengan adanya ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya, atau dan atau dengan paling banyak denda senilai 750 juta rupiah. Nah, itulah kemudian beberapa deretan ancaman ya, sanksi pidana yang bisa menjerat bagi pelaku doxing ya, ketika mereka seenaknya ingin memperlakukan dokumen atau data pribadi orang lain ya, tanpa adanya konfirmasi sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami terkait bahaya doxing tersebut sehingga kita bisa lebih berhati-hati, lebih menghargai terhadap dokumen pribadi milik orang lain yang tentunya bukan milik kita. Demikian dari saya. Jangan lupa terus like, comment, dan subscribe channel ini supaya ke depan teman-teman bisa terus terupdate ya, informasi terbaru yang tentunya bisa memberi solusi, memberikan tambahan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum yang semestinya bisa
kita tanggulangi ya, dan bisa kita cegah, dan tanpa harus terjerat oleh aturan-aturan hukum yang ya, tentunya bisa merugikan kita dan orang lain. Demikian dari saya, salam justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.